Sebelumnya saya akan memperkenalkan Romo Yosef Chrysostomus. Siapakah beliau ini? Jadi Romo Yosef ini masuk di kongregasi CSE pada tahun 1999. Ya. Lahir di Bandung 11 Juni. Tahunnya ya tebak aja deh. Ya. Terus dia bertugas di Cikanyere di komunitas Padang Gurun Awam. Posisinya sebagai wakil 1 Gembala Umum KTM, ya. Kemudian juga sebagai anggota Dewan Pelayan Umum untuk kongregasi CSI, ya. Jadi waktu dan tempat saya persilahkan kepada Romo. Silakan Romo. Baik, selamat malam untuk para saudara-saudari yang berada di Sydney atau di daerah Australia dan sekitarnya. Dan selamat sore bagi saudara-saudari yang berada di Indonesia. Pada kesempatan ini, saya ingin membahas tentang satu tema yang menurut saya ini baik untuk kita renungkan bersama, terutama kita semua yang berada di dalam usia midlife. Ya, jadi kalau misal kita berbicara usia midlife, itu sekitar 45 tahun sampai 65 tahun. Itulah yang termasuk dalam usia midlife, termasuk saya sendiri. Jadi, di dalam usia midlife ini tentu saja kita akan melihat di dalam pengajaran pada sore hari ini untuk waktu Indonesia dan malam untuk waktu Australia, kita akan melihat beberapa hal yang berhubungan dengan incompleteness, ya, berketidakutuhan di dalam pribadian kita. Jadi, mengapa bisa terjadi incompleteness itu? Jadi, apa ciri-cirinya yang mungkin kita bisa selidiki di dalam diri kita masing-masing atau di dalam kehidupan kita masing-masing. Kalau Anda selama ini mungkin tidak mengalami apa-apa, dalam arti Anda hidup bahagia, semuanya baik, ya puji Tuhan, ya kita bersyukur kepada Tuhan. Tetapi mungkin ada beberapa di antara kita yang mengalami hal ini. Lalu apa yang harus kita lakukan? Jadi nanti kita juga ketika kita melihat dari refleksi apa yang kita lihat dari ciri-ciri tersebut, kita belajar untuk masuk lebih ke dalam next step. Jadi apa yang harus kita lakukan dan sekaligus bagaimana kita menghidupi spiritualitas, ya, menghidupi hidup rohani kita di usia midlife ini. Jadi kira-kira 3 bagian itulah yang akan kita bersama-sama berefleksi di dalam pengajaran pada hari ini. Kemudian bagi orang-orang yang tertentu yang biasanya mengalami krisis di tengah umur midlife ini, ya untuk laki-laki biasanya lebih panjang, sekitar 3-10 tahun, sedangkan untuk wanita itu lebih pendek. Ya, umurnya sekitar 2-5 tahun. Baik, saya ingin masuk di dalam pengajaran ini. Saya akan membuka PowerPoint saya. Baik, kita akan masuk di dalam pertanyaan di dalam pengajaran ini. Ya, jadi saya ini sudah menjadi apa di dalam proses selama tahun-tahun midlife ini? Mungkin kalau kita melihat gambar tersebut, kita tidak sadar sebelumnya kalau kita sudah menjadi tua ya karena proses umur. Tapi ketika kita melihat kaca, baru kita menyadari bahwa oh ternyata saya sudah menjadi tua. Ya, ketika saya melihat kaca tersebut. Namun pertama-tama memang yang disebut orang yang mengalami incompleteness, ketidakutuhan di dalam usia midlife ini, memang pertama-tama adalah faktor usia. Itu yang paling jelas yang menandai ciri-ciri tersebut. Namun ternyata ada juga hal-hal yang lain yang kita bisa lihat di dalam gambar ini, ya tentang perubahan yang terjadi pada pekerjaan kita,
ya di usia midlife ini ataupun karir kita yang berubah, itu juga ternyata bisa membuat hidup kita incompleteness. Kemudian maturation of children, ya anak-anak kita sudah besar. Bagi Anda yang sudah berkeluarga, ya pasangan suami istri yang berada di tempat ini yang ikut berpartisipasi di dalam meeting ini, ya anak-anak sudah besar, mungkin anak-anak sudah besar, kemudian mereka juga sibuk dengan urusan mereka masing-masing, ya seperti di dalam gambar itu juga membuat kita ada sesuatu di dalam diri kita yang incomplete, ya. Kemudian juga bisa juga karena kematian dari orang tua kita, ya seperti papa saya sudah meninggal, ya itu juga mungkin bisa juga mempengaruhi ada sesuatu hal yang di dalam diri kita yang membuat kita incomplete, ya. Kemudian juga bagi Anda yang sudah menikah juga, ya mungkin di dalam relasi suami istri, ya yang mungkin awal-awal ketika tahun-tahun pertama di dalam pernikahan semuanya fine-fine saja, tetapi ketika sudah mengalami usia midlife, ada rasa, mungkin rasa, ya boleh dikatakan rasa dingin ya di antara relasi ini. Kemudian yang berhubungan dengan juga tadi penuaan, proses penuaan, juga kita juga tidak bisa memungkiri bahwa ternyata di dalam diri kita juga ada perubahan-perubahan secara fisik. Ya, saya tidak bermaksud untuk menyindir, ya, karena sekarang ini kan banyak sekali face application ya di sosial media. Ya, jadi orang itu memakai face application hanya untuk pertama-tama, ya saya tidak tahu motivasinya ya. Baik ada yang motivasi itu ada yang disadari ataupun yang terjadi di dalam alam bawah sadar, tanpa mungkin mereka menyadari ternyata ada sesuatu yang ingin mereka tonjolkan di dalam kehidupan mereka dengan melakukan face application itu. Tetapi itu bukan menjadi persoalan, ya. Yang persoalan adalah mari kita melihat kehidupan kita masing-masing tanpa menghakimi satu dengan yang lain. Itu yang penting. Ya, karena untuk itulah pengajaran ini dibuat adalah sebagai refleksi untuk kehidupan kita masing-masing. Diri saya dan juga tentu saja dalam konteks kehidupan rohani, diri saya dan Tuhan. Ya. Kalau kita menyelidiki apa arti kata incompleteness itu, ya dalam bahasa Latin itu incompletus. Ya, in itu not, berarti tidak. Completus itu berarti sesuatu yang dipenuhi atau sesuatu yang sudah selesai. Ya. Berarti kalau misalnya incompleteness, ya ini berarti ada sesuatu yang belum penuh. Ada sesuatu yang belum utuh, ada sesuatu yang belum selesai. Ya, jadi kalau misalnya kita berbicara ada sesuatu yang belum penuh, ada sesuatu yang belum utuh, berarti kita bisa melihat bahwa di dalam setiap gambaran kehidupan kita, itu adalah sebuah perjalanan, sebuah proses. Karena bagaimanapun juga, kalau berdasarkan usia, ya kita tumbuh dari kecil, kemudian masa remaja, kemudian dewasa muda, kemudian kita masuk dalam usia midlife, dan nanti kita akan menjadi pribadi-pribadi yang mature, ya pribadi yang dewasa. Tetapi apa yang terjadi? Ya, yang terjadi mungkin ketika kita melihat usia kita sekarang, kita teralienasi, ya teralienasi dengan masa lalu kita. Kita melihat bahwa tidak ada sesuatu yang boleh dikatakan ada kekosongan di sana. Dan karena kita melihat ada sesuatu kekosongan di masa, kita berpusat kepada masa lalu, kita melihat sesuatu yang kosong di situ, kita kehilangan rasa untuk berproses. Kita kehilangan rasa, jadi boleh dikatakan ya ada sesuatu titik di mana kita itu stuck. Ya. Stuck yang tadi saya katakan ketika bukan hanya proses di dalam penuaan, tetapi stuck juga di dalam proses karir kita. Stuck di dalam relasi keluarga kita. Stuck di dalam relasi diri kita masing-masing, ya. Sehingga apa yang terjadi? Ini adalah beberapa contoh, ya kalau kita melihat gambar-gambar ini, ya ini adalah beberapa contoh yang kita bisa selidiki, ya di dalam orang-orang yang mengalami stuck tersebut, ya. Entah itu momen-momen di dalam awal krisis itu bisa saja, misalnya karena tadi kan soal pernikahan, misalnya antara suami dan istri, ya
kemudian soal misalnya anak pertama yang sudah besar, anak yang sudah menikah, kelahiran cucu pertama, pensiun, ya mendapatkan promosi jabatan atau bahkan diturunkan jabatannya ya. Jadi tadi itu saya sudah kelompokkan soal-soal itu yang membuat kita mengalami yang namanya keadaan-keadaan seperti ini. Keadaan-keadaan seperti ini misalnya keadaan di mana seseorang merasa tidak berdaya, lethargy. Ya. Kita tidak berdaya, kita merasa lemas, kita merasa lesu, kita merasa lelah, ya. Meskipun kita sudah istirahat, cukup istirahat, tetapi kita tetap merasa lelah. Ya. Ya, ini mungkin salah satu yang kita ciri-ciri simptom-simptom yang bisa kita lihat. Yang kedua, kehidupan monoton. Ya, monoton. Ya, ini biasanya dalam kehidupan pekerjaan, ya. Kalau saya sedikit berefleksi tentang kehidupan di Eropa, ya salah satu tempat di mana saya pernah hidup selama beberapa tahun di sana di kota Roma, ya. Jadi setiap hari kita itu hidupnya monoton. Kita harus ngejar kereta, ya ngejar kereta untuk bisa pergi, untuk bisa sampai ke kota Roma. Kemudian pagi-pagi kita sudah bangun, kemudian kita di dalam kereta kita melihat orang-orang yang boleh tanda petik, orang-orang yang tidak beda jauh, orang-orang yang sama berada di dalam perjalanan. Kemudian juga kita melihat kita masuk di dalam aktivitas harian kita, kemudian kita makan siang, kemudian kita setelah itu lanjutkan kerja lagi, kemudian kita pulang, kemudian itu jadi semua kalau misalnya itu kita merasa bahwa ada sesuatu yang tidak penuh, ada sesuatu yang tidak utuh, yang tidak belum selesai di dalam proses midlife ini, kita merasa kehidupan itu monoton. Ya. Kemudian indifference coba kita lihat gambar, ya. Jadi kehilangan interest, kehilangan sympathy, kehilangan concern, ya seperti orang tua itu, ya yang duduk di kursi roda. Ya. Kemudian apatis, ya apatis, kehilangannya motivasi, kehilangannya entusiasme. Ya, kehilangan itu ya kita bisa bayangkan di dalam hubungan suami istri seperti itu. Ya yang seharusnya ketika pulang orang itu ya biasanya kan ya saya pernah itu bukan berjumpa ketika ada sepasang suami istri yang boleh dikatakan mereka berkonsultasi ke tempat kami di tempat ini, ya yang mengatakan ya bagaimana saya bisa betah di rumah Romo kalau setiap saya pulang istri sibuk sendiri, ya. Makanya saya juga jadi sibuk sendiri. Dia mau ngapain, ya saya sibuk dengan handphone saya. Ya, itu jadi akibatnya terjadi seperti itu. Kemudian frigid, ya. Frigid ini kan memang ya mungkin nggak frigidity ya bagi para suami istri mungkin mengerti jelas dengan kata ini. Ya, jadi frigid ketidakmampuan misalnya yang dialami oleh kaum Hawa ya di dalam relasi seksual mereka. Ya boleh dikatakan ya mengalami kondisi dingin lah seperti itu. Ya kemudian yang memang tentu saja ini memang tidak hanya dikaitkan dengan unsur psikologis, tetapi juga ada unsur kesehatan di situ yang perlu kita selidiki tentu saja. Ya, tetapi dalam usia midlife ternyata itu juga bisa terjadi. Ya, kemudian kehidupan yang tidak jelas, uncertainty. Ya, kehidupan yang tidak jelas ini bukan hanya tentang diri kita sendiri, tetapi juga mencakup panggilan hidup kita. Ya, mungkin sebagian di antara kita sekarang ini yang berpartisipasi dalam Zoom ini juga ada yang mungkin tidak menikah, ya, memilih untuk tidak menikah. Tetapi ketika dia memilih untuk tidak menikah, mungkin juga dia juga mengalami kok kayaknya tidak jelas masa depan saya ini, saya mau bagaimana? Akhirnya timbul ketakutan, timbul penyesalan mungkin ya, timbul penyesalan ketika kita bercokol kepada masa lalu tadi itu dan kita merasa tidak ada sesuatu yang kita lakukan di masa lalu itu sehingga kita tidak punya effort untuk kita berjalan terus. Ya, kemudian ketidakpastian juga terhadap masa depan. Ya, kita bisa lihat di situ. Kemudian kita juga merasa waktu itu terbuang percuma. Ya, yang seharusnya kita lakukan untuk melakukan
pekerjaan, ya seperti di dalam kita harusnya bekerja, tetapi kita menjadi membuang waktu yang seharusnya itu adalah pekerjaan, kita harusnya concern di situ, tetapi kita tidak lakukan itu. Sehingga kita seolah-olah kita membuang waktu dengan urusan-urusan yang lain. Atau bahkan di dalam pekerjaan, kita merasa pekerjaan kita itu tumpuk, ya, begitu bertumpuk, sehingga karena bertumpuk itu yang seharusnya kita bisa menyelesaikannya, tetapi karena bertumpuk itu akhirnya justru kebalikannya, kita tidak melakukan apa-apa. Ya. Kemudian juga loss of interest in life. Ya, yang ini memang kita loss of interest itu kan berarti kan juga boleh dikatakan yang paling ciri-ciri yang paling kita bisa lihat adalah kekosongan di dalam diri kita. Ya, atau depresi di dalam setiap aktivitas yang kita lakukan, mungkin kita tidak lagi ya bisa melakukan hal itu seperti biasa. Ya, yang akhirnya loss of interest in life ini juga bisa menjadi satu pemicu, ya, satu pemicu akhirnya kita mungkin bukan diganggu, ya, digoda atau dihantui dengan pikiran-pikiran untuk mengakhiri hidup kita, untuk suicide, ya. Kemudian kebosanan, ya, kebosanan di dalam hidup, kebosanan di dalam pekerjaan, kebosanan di dalam hal-hal yang lain, ya. Lalu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kalau kita menyelidiki hal-hal tadi yang sudah kita lihat, ya, jadi ciri-ciri orang yang jadi sekarang bukan soal bagaimana kita mengambil keputusan apa yang harus saya lakukan. Tetapi pertama-tama yang harus saya sadari, ketika saya menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres di dalam kehidupan saya, ketika saya menyadari bahwa ada sesuatu yang incomplete di dalam kehidupan saya, justru disinilah kesempatan untuk melihat sejarah hidup kita sebagai suatu momen di mana kita ini harus bertransisi. Ya. Jadi sekali lagi bukan soal ketika kita pertama-tama kuncinya adalah kesadaran. Ya, saya harus aware dan saya harus notice, melihat semua gejala-gejala yang ada di dalam diri saya, yang boleh dikatakan itu mengarah kepada incompleteness. Ya, ketika saya menyadari itu semua, ya, justru disitulah titik di mana saya memperoleh kesempatan untuk saya bisa melihat sejarah hidup kita sebagai suatu momen transisi. Karena itu, ketika kita melihat itu, ya, jadi seorang pribadi yang dalam umur midlife ini, apa yang harus dia lakukan? Ya, yang dia lakukan adalah memberikan waktu di dalam sejarah hidupnya itu. Ya, jadi dia harus memberi waktu, memberi ruang, memberi waktu pada saat itu ketika dia mengalami incompleteness, dia harus memberi waktu untuk masuk di dalam refleksi. Dia harus memberi waktu untuk dirinya untuk masuk di dalam doa-doa. Dia harus memberi waktu di dalam dirinya untuk membuat journal writing. Ya, ini adalah salah satu contoh, beberapa contoh yang bisa dilakukan. Atau dia harus memberikan waktu untuk bisa masuk di dalam komunikasi yang intim, komunikasi yang intens dengan teman, dengan sahabat, dengan mungkin pembimbing rohani, ataupun juga dengan mereka yang bergerak di bidang profesional yang bisa membantu Anda untuk melihat kembali incompleteness di dalam diri Anda. Jadi ini adalah sebuah kesempatan. Ya, semua kesempatan yang bisa diberikan kepada kita semua jika kita mengalami hal-hal yang tadi sudah saya katakan. Ya. Sehingga ketika kita memberikan kesempatan ini, ya, kita bisa juga di dalam refleksi kita karena kita masuk di dalam spiritualitas, ya, hidup rohani, ya. Jadi apa yang kita ini spiritual hidup rohani, saya memakai suatu patokan. Patokan saya adalah sebenarnya patokan yang seringkali yang saya sudah hidupi sehari-hari sebagai seorang Katolik. Ya, seorang Katolik itu kan kita merayakan Ekaristi sesuai dengan kalender liturgi di dalam gereja. Ya. Dan ketika kita merayakan Ekaristi di dalam sesuai dengan kalender liturgi gereja, di situ kita dipanggil juga untuk berefleksi terhadap masa-masa di mana kegembiraan, masa di mana masa-masa sedih, masa penderitaan di dalam kehidupan Yesus, ataupun masa di mana Yesus mengalami kemuliaan,
Ya, kita mengalami kegembiraan ketika Yesus lahir. Allah menjadi manusia di dalam masa Natal. Masa penderitaan ketika masa Prapaskah, masa kemuliaan ketika masa Paskah. Yang sebenarnya kalender liturgi dalam gereja ini sebenarnya menjadi satu patokan, satu cermin juga untuk melihat kehidupan kita juga. Baik yang disadari maupun yang tidak disadari. Ya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ketika kita melihat momen hidup itu, ya, coba kita perhatikan, ini kan momen joyful, ya, momen kelahiran, kemudian momen ketika Yesus mulai bertumbuh dan berkembang menjadi pribadi anak, ya. Kita bisa juga bercermin terhadap kehidupan kita dengan melihat kehidupan Yesus itu sendiri, ya. Kita juga pernah lahir dari orang tua kita juga pernah bertumbuh dan berkembang, dan kemudian kita juga di antara kita mungkin, ya, kita juga terjun di dalam pelayanan kita untuk gereja, di dalam karya kerasulan. Ya, kita semua seperti Yesus juga, dia datang untuk mewartakan Injil. Ya, aku datang untuk memberi hidup supaya mereka memperoleh hidup di dalam kelimpahan. Ya, itu yang dikatakan oleh Yesus. Makanya dia mewartakan Injil dengan berbagai macam pengajaran dan juga mengadakan tanda-tanda, mujizat ya kepada orang-orang Israel di zaman itu. Ya. Tetapi juga di situ juga kita bisa melihat ya, momen di mana Yesus juga mengalami penderitaan yang begitu hebat. Ya. Momen di Taman Getsemani. Ya. Kenapa saya menonjolkan Taman Getsemani ini? Nanti akan saya tunjukkan. Mengapa Taman Getsemani ini menjadi momen penting bagi kita untuk bisa berefleksi juga tentang kehidupan kita. Momen penderitaan akhirnya Yesus harus memikul salib demi dosa-dosa kita. Tetapi di balik salib itu tidak berhenti di sana. Ya, tetapi di balik salib itu juga di balik penderitaan ada kebangkitan. Ya, sebagaimana Yesus juga akhirnya 3 hari setelah dia wafat, dia mengalami kebangkitan. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dari hal ini apa yang bisa kita lihat dari kalender liturgi gereja, dari perayaan Ekaristi yang kita rayakan setiap tahun, ya, dari masa-masa joyful, dari masa-masa penderitaan, dari masa-masa kemuliaan. Sebenarnya kita semua boleh dikatakan mempunyai pattern, ya, mempunyai pola hidup yang sama. Karena Yesus juga datang ke dunia, dia menjadi manusia sama seperti kita, kecuali dalam hal dosa. Ya, jadi kita semua mempunyai pola hidup yang sama. Kita lahir, kita bertumbuh, menjadi anak kecil, kemudian menjadi remaja, kemudian kita juga bertumbuh menjadi pribadi yang lebih dewasa, kemudian kita juga berelasi dalam kehidupan sosial, bukan hanya di dalam kehidupan sosial di dalam keluarga kita masing-masing, tetapi kita juga berelasi dalam sosial, community, di dalam gereja, kemudian di dalam lingkupan pekerjaan. Kita semua mempunyai pola hidup yang sama kalau kita mau sadari akan hal itu. Sehingga dari hal ini, kesimpulan apa yang bisa kita buat? Jadi, midlife, usia midlife ini juga merupakan pola hidup manusia, bagian dari pola hidup manusia itu. Tetapi apa yang harus kita perhatikan? Ya, mengapa saya bikin tanda tanya di situ? Ya, dalam kanak-kanak Yesus, ya, itu mungkin Yesus sekitar usianya 12 tahun ya. Kemudian Yesus akhirnya mewartakan Injil sekitar umur 30 tahun. Ya, pada saat. Jadi Yesus mewartakan Injil kan selama 3 tahun, usia 33 dia wafat di kayu salib, ya. Justru inilah yang harus kita garis bawahi di dalam kehidupan Yesus, ya. Ternyata Yesus ada kehidupan yang tersembunyi yang sebenarnya kehidupan tersembunyi itu boleh dikatakan tidak dicatat di dalam kitab suci. Tetapi kitab suci hanya mencatat beberapa poin saja. Ya, ini yang mau saya ungkapkan sebagai refleksi kita ketika kita tadi saya katakan bahwa midlife punya pola yang sama, ya, pola yang sama untuk semua manusia termasuk kehidupan Yesus, termasuk diri kita masing-masing. Ya, mari kita melihat kehidupan yang tersembunyi itu sampai kehidupan public ministry yang di dalam diri Yesus itu sebagai sebuah refleksi bagi kita semua. Pertama, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ya, ada perubahan yang terjadi.
Ya, perubahan yang terjadi itu boleh saya katakan itu perubahan yang terjadi itu berarti sesuatu yang disadari di dalam diri Yesus. Ya, dari hidden life ke public ministry. Ya, perubahan yang terjadi itu tidak lain adalah cara bertindak, ya, sikap Yesus, cara berelasi dengan Allah, sikap Yesus ya, dalam relasinya dengan Allah. Ketika dia mengatakan bahwa makananku ialah melakukan kehendak Allah, melakukan kehendak Allah yang mengutus aku lah, kira-kira kalimatnya seperti itu. Ya, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Ya, jadi apapun yang dia lakukan di dalam karya pelayanannya, dia melakukan semuanya itu semata-mata demi kehendak Allah. Apapun yang sikap yang muncul di dalam dirinya, semua semata-mata adalah sikap yang dia sadari untuk melaksanakan kehendak Allah. Perubahan ini sungguh-sungguh terjadi di dalam diri Yesus ketika Yesus masuk di dalam public ministry. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sesungguhnya Yesus juga ketika sebelum masuk ke public ministry, dia harus juga mengalami ada Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Ya. Dan ini adalah satu momen penting ketika Yesus masuk a new way of being. Yesus masuk ke dalam second journey di dalam kehidupannya, yaitu adanya suatu afirmasi dari Sang Bapa kepada Putra. Ya, ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan itu kan ada suara dari awan kemudian mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Satu momen ini Bapak Ibu Saudara sekalian catat baik-baik di dalam refleksi kehidupan kita, terutama di dalam masa midlife ini, ya. Poin yang kedua yang perlu kita catat adalah pencobaan di padang gurun. Ya. Pencobaan di padang gurun ini boleh dikatakan adalah suatu momen refleksi di mana kita melakukan self knowledge. Ya. Dan ini adalah self knowledge ini dilakukan adalah untuk bertemu dengan unconscious elements di dalam diri Yesus, ya. Jadi kita juga bisa melakukan self knowledge untuk bertemu dengan elemen-elemen yang tidak kita sadari, yang kita simpan di dalam alam bawah sadar kita, ya, di mana elemen-elemen itu kalau misalnya dalam kehidupan Yesus akhirnya menemukan 3 pencobaan. Ya, boleh dikatakan ini bertemu dengan pengalaman dark side-nya, pengalaman sisi gelapnya. Ya, pengalaman bagaimana Yesus mengalami kelemahan, bukan kelemahan ya, Yesus digoda untuk soal makanan, Yesus digoda soal kuasa, Yesus digoda untuk menjadi seperti Allah, ya seperti itu, yaitu semua itu. Tetapi ini juga menjadi satu momen bagi kita, ya, yang harus kita catat di dalam hidden life kita itu dalam proses ini. Selain itu kita juga harus memperhatikan faktor lingkungan di luar diri kita, karena kita juga tumbuh dan berkembang bukan hanya kita sendiri kan, tetapi kita melihat di luar kita adalah kehadiran orang tua dalam kehidupan kita, sebagaimana Yesus juga kehadiran Maria dan Joseph. Ya, kemudian budaya di mana kita hidup, yaitu budaya pada yang ternyata budaya itu membentuk kepribadian kita. Ya, kalau misalnya mau melihat realita seperti kami ini kaum biarawan ya, kami ini kan masuk di dalam kehidupan pertama-tama kehidupan budaya di dalam kehidupan orang tua. Tetapi ketika kita juga masuk di dalam menginjak kehidupan biara, kita masuk juga di dalam budaya-budaya yang baru yang membentuk kehidupan kita. Sama seperti kalian yang sudah menikah misalnya. Ya, masuk di dalam kehidupan yang membentuk kalian di dalam kehidupan orang tua, masuk di dalam kehidupan keluarga yang membentuk kalian juga. Ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara terkasih, hal ini juga jangan pernah kita boleh lupakan adalah karya Roh Allah yang senantiasa bekerja dan berkarya di dalam seluruh perjalanan hidup kita. Tidak pernah boleh kita lupakan hal itu. Karena sejak awal kita semua diciptakan baik adanya, kita dihembusi oleh nafas Allah, ya, kita disembui oleh Roh Allah, dan karena kita tidak bisa memungkiri karya Roh Allah di dalam kehidupan kita. Ya. Pengalaman yang tadi yang saya katakan itu, ya, saya minta maaf, saya harus ulang ini. Ya. Ini yang tadi saya katakan, pengalaman Getsemani ini menjadi sesuatu yang penting. Karena pengalaman Getsemani ini adalah pengalaman di mana kita bergerak maju lebih lagi untuk mencapai
keutuhan di dalam pribadi kita. Ya. Dan menjadi wholeness, menjadi pribadi yang utuh, atau misalnya dalam tadi kita komplit, ya, adalah di mana kita sungguh-sungguh menyerahkan seluruh diri kita kepada kehendak Allah. Ya, menyerahkan seluruh hidup kita kepada kehendak Allah. Kalau kita menyelidiki diri kita secara psikologis, kita berjumpa dengan inner sight di dalam diri kita. Ya. Kita berjumpa dengan diri kita yang boleh dikatakan itu yang paling esensi, yang paling mendasar di dalam diri kita, yang sebenarnya itu ada di dalam pusat ada kita, pusat jiwa kita, yang tidak lain dan tidak bukan, itu adalah disebut pusat ada, tetapi dalam bahasa rohani, tidak lain dan tidak bukan, itu adalah Tuhan sendiri. Sehingga ketika kita melalui proses-proses ini, proses-proses memberikan kesempatan bagi kita untuk masuk di dalam proses penyembuhan di dalam incompleteness ini, kita dibawa untuk sebenarnya untuk masuk ke dalam pusat ada kita sendiri. Kita dibawa untuk masuk, untuk menyelami, untuk sampai kepada Allah yang ada di dalam diri kita. Ini yang menjadi kunci di dalam proses completeness ini. Tetapi untuk masuk di dalam proses completeness ini, Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih, ya, dalam hal ini ada 3 poin yang harus kita perhatikan. 4 poin di atas, bukan 3. Ya, 4 poin di atas. Ya, tetapi lebih memfokus kepada 3 poin, nomor 2, 3, dan 4. Ya. Pertama-tama kita harus menyadari bahwa ternyata aku ini dicintai oleh Tuhan. Aku ini dikasihi oleh Tuhan. Afirmasi ini harus kita sadari terus-menerus. Ya, bahwa engkau diciptakan oleh Tuhan baik apa adanya. Bahwa Allah mengasihi engkau, Allah menulis namamu di telapak tangannya, engkau berharga di mata Allah. Kesadaran ini harus terus-menerus ada di dalam diri kita. Sebagaimana di dalam proses baptis, Yesus menyadari akan hal itu. Ya, ada suara dari langit yang mengatakan inilah anak yang kukasih. Proses yang kedua adalah proses di mana kita bertemu dengan elemen-elemen alam bawah sadar kita. Ya, proses ini akan membantu kita untuk semakin mengenal diri kita. Ya, tetapi kita jangan hanya berhenti di dalam proses bertemu dengan sisi gelap kita. Ya, tetapi justru di situ adalah kesempatan kita untuk menerobos kegelapan itu, seperti kita menerobos sebuah tunnel. Ya, kalau tunnel itu kita masuk ke dalam tunnel kan gelap, tetapi kita harus maju terus karena kita percaya bahwa di end of the tunnel itu ada Tuhan. Ya, ada Tuhan yang dikatakan nomor 5 itu. Ya, sampai kita menyerahkan diri kepada pusat ada kita itu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ya, berdasarkan dari pengertian yang tadi yang di dalam kehidupan bercermin dalam kehidupan Yesus itu sendiri, ya, beberapa momen di dalam kehidupan Yesus, ya, sebenarnya midlife ini adalah suatu waktu di mana kita itu adalah suatu proses di mana kita itu akan mengalami kesembuhan sebenarnya. Ya. Kenapa saya balik lagi ke sini? Ya, suatu proses di mana kita mengalami kesembuhan sebenarnya. Dan proses ini tidak lain dan tidak bukan adalah, ya, merupakan suatu panggilan, ya, panggilan kepada perubahan, ya, conversion. Conversion itu kan berarti kita bertolak, berbalik arah, ya. Ya, kalau misalnya dalam bahasa rohani memang pertobatan, tapi pertobatan itu kan tidak lain dan tidak bukan kita kan berbalik arah kita, ya. Beralih, kalau misalnya kita melihat first half of life itu berarti masa-masa sebelum midlife, ya. Tetapi second half of life itu masa midlife kita. Jadi kita itu mengalami dalam masa ini mengalami dari ego ke self, ya. Dari conscious personality ke unconscious personality kita mengalami itu. Ya, dari outer event yang kita sadari, kemudian kita masuk ke dalam inner event kita. Dari outer environment kita masuk ke inner environment kita. Dari sesuatu yang memang dulu waktu pas masa-masa lalu, waktu kita remaja, segala macam, kita mencari achievement. Ya, itu baik. Ya, itu semua itu baik.
Tetapi ketika kita masuk di dalam midlife ini sebenarnya bukan achievement lagi yang kita perlukan, karena semua itu sudah tercapai. Harapannya ya, seperti yang tadi diungkapkan di dalam contoh kasus oleh host Om Chris ya. Semuanya sudah dicapai, karir semua, dia punya rumah segala macam dia sudah capai. Ya, tetapi dia tidak terintegrasi. Tetapi dalam midlife ini justru itu proses itu yang harus kita. Jadi bukan lagi kita melakukan, tetapi kita menjadi becoming. Sehingga Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ya, proses ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk proses tadi itu adalah ya, proses ini adalah proses di mana kita masuk di dalam pusat ada kita dan kita justru mengambil boleh dikatakan itu mengambil seperti kita mengambil setir, ya. Jadi sekarang ini saya sendiri yang harus mengambil kendali ini dan harus menentukan arah saya. Sehingga Bapak Ibu saudara yang terkasih, ya, proses of becoming self tidak lain dan tidak bukan adalah proses untuk menuju kepada wholeness, proses untuk menuju kepada keutuhan, proses menuju kepada completeness. Pribadi yang komplit, pribadi yang utuh, tidak lain dan tidak bukan adalah pribadi yang sadar dan bisa menentukan arahnya. Ya, jadi kita mengambil kendali seperti tadi yang dikatakan, ya, untuk kendali ini untuk supaya kita bisa menentukan arah kita untuk dalam proses menjadi ini sendiri. Ya, inilah yang dimaksud itu. Baik. Lalu bagaimana kehidupan spiritualitas ini bisa membantu kita? Ya, saya mengambil 3 poin ini yang kita bisa highlight. Ya, yang pertama adalah merangkul kebutuhan berkelanjutan untuk mengetahui cerita seseorang di tingkat yang lebih dalam. Jadi maksudnya itu ada kebutuhan kita untuk mengetahui lebih dalam lagi cerita kehidupan kita dalam kehidupan yang benar. Jadi inilah yang harus kita lakukan. Ya, jadi kita harus merangkul kebutuhan ini. Ya. Kemudian sekaligus di dalam spiritualitas ini adalah suatu panggilan untuk dapat memberikan lebih banyak lagi perhatian kepada pengalaman hidup seseorang baik di dalam maupun di luar. Ya, baik tanpa atau dengannya. Ya, jadi ini memberikan perhatian kepada pengalaman hidup seseorang. Ya, jadi kita jangan lagi berfokus kepada ego, ya, tetapi jangan lagi berfokus kepada ego, kepada diri sendiri, tapi kita juga harus keluar, ya, di dalam proses midlife ini. Yang ketiga adalah panggilan untuk supaya kita bisa kebutuhan untuk bertumbuh dan menjadi lebih lagi terpusat dalam terpusat kepada arus kehidupan. Jadi kita masuk di dalam kehidupan kita berproses, ya. Jadi kita tidak bisa lagi mengatakan apatis, ya, saya cuek dengan semuanya ini, saya tidak mau berproses dengan semuanya ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, hal yang selanjutnya adalah yang ingin saya terangkan adalah ini menjadi satu contoh bagaimana proses itu terjadi, ya, proses kehidupan midlife spiritualisasi itu terjadi. Satu kisah di dalam kitab suci yang sebenarnya ini seringkali kita dengar. Tetapi sebenarnya ini mengandung proses yang berhubungan juga dengan bagaimana berproses of becoming dalam midlife, yaitu perjalanan menuju ke Emmaus. Ya, jadi perjalanan menuju ke Emmaus ini adalah merupakan suatu kisah tentang proses tentang kematian dan kebangkitan. Ya, tetapi bukan hanya bercerita tentang kematian dan kebangkitan, tetapi juga ini bercerita tentang midlife. Ya, jadi midlife itu di mana ada waktu, di mana ada tentang sebuah waktu, sebuah saat, tentang kematian dan kebangkitan itu sendiri. Apa yang terjadi? Ya, jadi di dalam kisah kehidupan Emmaus kita bisa melihat 2 murid itu yang berjalan bersama dengan Yesus. Kita bisa melihat emosi mereka. Kita bisa melihat ketakutan mereka. Kita bisa melihat sakit hatinya mereka, ya. Kita bisa melihat sesuatu yang tidak mereka harapkan, ya. Jadi orang itu kalau tidak mengharapkan sesuatu kan itu kan hopeless, ya. Tetapi justru di satu sisi kita melihat semuanya itu, tetapi di satu sisi kita juga harus sampai. Jadi saya katakan midlife ini di satu sisi kita melihatnya dalam pandangan melihat gejala-gejala yang tidak komplit, tetapi di satu sisi adalah suatu kesempatan bagi kita, ya, untuk
involvement, untuk terlibat lagi, untuk masuk di dalam partisipasi secara penuh yang tentu saja partisipasi tertentu itu tentu saja bersama dengan Yesus. Ya, baik. Jadi ketika kita melihat perjalanan di Emmaus ini, ya kita melihat dua murid itu saja tidak mengenal ya siapa itu Yesus di dalam perjalanan itu sampai mereka sudah malam, kemudian mereka mendesak Yesus untuk masuk ke dalam sebuah rumah. Dan akhirnya mereka makan bersama, dan disitulah Yesus memecah-mecahkan roti, baru mereka matanya terbuka. Ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara terkasih, kita juga melihat tokoh-tokoh lain di dalam ketika Yesus sudah bangkit, Maria Magdalena, dia juga tidak mengerti siapa itu Yesus pada waktu dia mengunjungi kubur Yesus. Ya, dia kira waktu itu kan penjaga. Ya. Baru ketika Yesus mengatakan bernyapa dia Maria, baru dia langsung Rabuni. Dia baru mengatakan bahwa itu adalah guru. Dia mengenal suara itu. Ya. Jadi kemudian juga ketika Petrus dan Yohanes, murid yang dikasih Yesus, datang ke kubur kosong itu, ketika mengatakan kubur jenazah kita telah dicuri orang, dan mereka segera masuk. Tetapi Yohanes yang lebih dulu dia menunggu Petrus, kemudian Petrus masuk, tetapi Yohanes yang melihat semua tanda itu, dia melihat dan percaya. Ya, sehingga inilah yang harus kita latih di dalam kehidupan kita dalam memasuki proses midlife ini. Kita harus sampai kepada suatu jalan yang baru di dalam melihat dan percaya. Ya. Apa yang harus di dalam proses caro itu? Pertama-tama, Bapak Ibu Saudara terkasih, terimalah diri kita masing-masing. Ya. Ketika kita tadi ada seorang ibu yang bercermin di dalam slide yang pertama, ya, bahwa dia menyadari bahwa dia sudah mengalami proses tua. Kemudian kita juga mengalami mungkin juga mengalami berbagai macam di dalam incompleteness kita di dalam usia midlife kita, entah itu dalam relasi suami istri, entah itu ketika kita melihat kenyataan anak-anak kita sudah besar, entah itu kita kehilangan orang tua kita, entah itu kita melihat perubahan fisik di dalam diri kita. Terimalah diri kita apa adanya. Ini adalah kunci yang pertama. Ya. Jadi menerima diri kita dan sekaligus menerima semua kekecewaan, luka-luka yang ada di dalam diri kita. Terimalah semuanya itu. Ya. Tetapi bukan hanya kita diajak untuk menerima semuanya itu, ya, kita juga diajak untuk menyadari kebutuhan kita untuk didengarkan. Atau juga kebutuhan kita juga untuk menerima semua hal-hal yang berhubungan dengan disillusion dan juga brokenness, ya. Semua hal-hal yang mengganggu di dalam kehidupan kita. Dan yang lebih penting lagi adalah kita membutuhkan untuk dapat diterima oleh yang lain, ya. Yang lain itu ditulis dengan huruf besar, ya, di kapital, ya. Jadi maksudnya yang lain itu tidak bukan adalah pusat ada kita, ya. Jadi kita membutuhkan untuk semuanya itu, sehingga dengan itu kita akan mengalami proses di mana yang boleh dikatakan perjumpaan, ya, perjumpaan antara diri kita yang membuat mata kita terbuka seperti dua murid Emmaus itu. Dia terbuka matanya ketika Yesus memecah-mecahkan roti dan mereka mengalami sukacita. Ya, justru proses inilah yang harus kita bangun, ya, di dalam kehidupan rohani kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang terkasih, inilah spiritualitas midlife itu sendiri. Yang pertama adalah panggilan untuk bertumbuh di dalam kesadaran, ya. Komplit, utuh, berarti saya sadar dan saya bisa menentukan arah saya. Ya, menentukan arah hidup saya. Panggilan untuk masuk di dalam pertumbuhan secara personal maupun pertumbuhan secara spiritual. Ya, jadi terus kembangkan kehidupan rohani kamu, karena kehidupan rohani itu tidak bisa kamu abaikan. Ya. Meskipun kamu sudah mengalami achievement tadi, ya, tetapi achievement itu di dalam umur midlife itu bukanlah suatu tujuan. Yang di dalam proses midlife ini yang menjadi tujuan itu adalah integration,
Ya, bukan lagi achievement. Ya, meskipun kamu sudah mengalami semuanya itu, tetapi itu tidak ada artinya di mata Tuhan, ya, di dalam kehidupan rohani kita. Hal yang ketiga adalah, ya, jadi kita juga panggilan untuk supaya kita dapat memaknai, ya, memaknai pengalaman-pengalaman yang menyakitkan atau yang menderita, yang membuat hidup kita menderita atau tentang hidup kita itu sendiri. Kita harus sampai di dalam pemaknaan. Jangan berhenti hanya mengalami pengalaman, oh saya kecewa, oh saya mengalami incomplete, saya mengalami acuh tak acuh, saya mengalami penyesalan. Ya, apalagi ketika kita melihat diri kita sekarang, aduh saya menyesal kenapa dari dulu saya tidak buat seperti itu. Sehingga sekarang saya tidak mengalami hal seperti ini. Saya seharusnya menjadi pribadi yang bahagia. Kenapa dulu saya tidak lakukan itu? Ya, bukan hanya penyesalan soal, tapi kita terimalah, ya, diri kita apa adanya dengan segala apa yang kita alami saat ini. Tetapi jangan berhenti di sana. Ya, justru disinilah kita panggilan untuk semakin intim lagi berelasi dengan Kristus, berelasi dengan pusat ada kita. Ya, kalau misalnya di sini the Jew of non-Jew itu kan karena memang ini konteksnya dalam Emmaus, ya. Jadi berelasi dengan siapa saja. Ya, jadi panggilan itu supaya karena Yesus ada di mana-mana. Ya, kehadiran Yesus itu kan bisa disadari di mana-mana kalau kita sadar. Ya, kita buka mata. Kita punya a new way of seeing and believing. Ya, lalu kesadaran juga bahwa kita ini adalah pribadi-pribadi untuk mencintai, pribadi yang bebas, ya, pribadi yang bisa mempunyai pengenalan akan diri sendiri, ya. Dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, panggilan midlife ini di dalam menghidupi usia midlife dengan kehidupan rohani midlife ini tidak lain dan tidak bukan, ini bukanlah proses yang hanya dilakukan satu lalu selesai. Tetapi proses ini justru harap akan kita alami di dalam seluruh perjalanan kehidupan kita. Ya, karena itu perjalanan hidup kita itu kan seperti school of life, sekolah. Kita terus belajar, dan belajar. Ya, untuk memaknai seluruh kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara saya tahu bahwa pengajaran ini tidak terlalu mendalam mungkin, ya, tetapi karena kita tidak bisa mendalami beberapa hal seperti tadi saya katakan soal bagaimana kita mengafirmasi Tuhan, bagaimana kita bertemu dengan pengalaman alam bawah sadar kita, bertemu dengan sisi gelap, ya, bagaimana kita masuk di dalam proses ini. Ya, memang buku acuan, saya mau memberikan buku acuan, ya, kalau saya boleh. Ini adalah buku acuan yang saya punya. Ya, jadi Midlife Spirituality and Jungian Archetypes, ya. Jadi di dalam buku ini justru ada kalau misalnya memang ini kalau misalnya bisa dilanjutkan itu, ya, memang ada satu kesempatan di mana tadi saya katakan itu membuat journal writing, kemudian bertemu dengan orang pembimbing rohani. Jadi itu memang pertemuan-pertemuan itu bisa dilakukan di dalam baik sendiri maupun secara komunitas maupun saya di dalam sebuah misalnya dalam refleksi, rekoleksi, mau segala macam. Saya sudah memberikan beberapa acuan di sini bagaimana sebenarnya semuanya itu bisa kita lakukan. Sarana-sarana itu sudah ada, tetapi bisa kita lakukan untuk kita masuk di dalam mengembangkan dan bertumbuh di dalam spiritualitas hidup rohani ini. Ya, terutama di dalam usia midlife ini. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan takut dengan usia midlife. Ya, jangan takut. Ini pesannya seperti pesan para paus kalau misalnya panas saja itu kan jangan takut, ya, seperti Yesus menghadapi badai danau, murid-muridnya takut, dia selalu mengatakan jangan takut. Demikian juga jangan takut untuk menghadapi usia midlife ini, karena di satu sisi ketika kita melihat incompleteness di dalam diri kita, disitulah kita juga mempunyai kesempatan untuk dapat menyembuhkan incompleteness kita di usia ini. Tuhan memberkati kita semua. Chris, apakah saya boleh tutup dengan doa atau nanti? Nanti mungkin Romo. Kita akan jawab pertanyaan dulu. Oke. Baru nanti Romo akan menutup dengan doa, kemudian dengan berkat juga Romo. Baik. Ya, baik saudara sekalian. Jadi kalau kita boleh simpulkan bahwa
Dalam midlife itu persoalan memang kenyataan bahwa kita akan menghadapi masalah-masalah. Tapi bukan kita berhenti pada masalahnya, justru kita harus menggali, mengenal, dan akhirnya mendapati bahwa kita yang akan memegang kendali, seperti Romo bilang. Ya, jadi seperti Romo bilang tadi dengan dikaitkan dengan Emmaus, peristiwa Emmaus, kita bisa bertemu juga dengan orang-orang yang bisa membantu kita, ya mungkin konseling atau dan lain segala, juga pembimbing rohani itu diperlukan sekali supaya kita bisa bertumbuh, kira-kira begitu. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan. Ada dua pertanyaan yang masuk di sini. Pertama, apakah incompleteness itu sama dengan quarter crisis of life? Oke. Ya, yang kedua, apakah dark side itu bisa dihilangkan atau hanya bisa dikendalikan saja? Oke. Mungkin Sebelum saya menjawab yang nomor pertama, saya ingin bertanya juga langsung kepada yang bertanya ini, Tiffany Lawrence ini, apa yang saudara mengerti tentang quarter crisis of life? Ya, itu yang saya ingin tahu. Bisa dijawab? Mungkin yang bertanya. Silahkan buka mic-nya, Tiffany. Apa yang kamu mengerti tentang quarter crisis of life? Ada Tiffany di sini? Baik, sebelum masuk di dalam pertanyaan yang pertama, mungkin pertanyaan kedua saya jawab dulu, ya. Jadi pertanyaan yang kedua ini, apakah dark side itu bisa dihilangkan atau hanya bisa dikendalikan? Ya, kalau misalnya Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih yang sudah pernah mengikuti retret sisi gelap di tempat kami, ataupun saya rasa pernah diadakan, saya tidak tahu tepatnya, tapi beberapa tahun yang lalu diadakan di Sydney, kalau saya tidak salah. Ya, jadi dark side itu bukan dihilangkan atau bukan dikendalikan, tetapi dark side itu harus kita terima, ya, harus kita terima. Dengan kata lain juga harus kita rangkul, ya, harus kita rangkul, harus kita embrace, namanya itu. Jadi kita harus embrace dark side kita, ya. Jadi sehingga dengan kita menerima pengalaman sisi gelap kita itu, menerima sisi gelap di dalam kita ketika kita dalam proses embrace ini, kita akan melihat sebuah a new way tadi, a new way of being, ya. A new way of being seperti kalau misalnya dalam dark side itu kita harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, ya, cerdik seperti ular. Jadi itu a new way of being, ya. Padahal kita tahu ular itu kan sifatnya licik, ular itu sifatnya ini, tetapi dia bisa cerdik seperti ular, melihat sesuatu yang baik di dalam sesuatu yang keburukan yang ada, ya boleh dikatakan kegelapan itu mungkin saya menganalogi dengan apa, dengan keburukan, ya. Jadi melihat sesuatu yang gelap di dalam dirinya, tetapi melihat sesuatu yang gelap itu karena sudah dia rangkul, yang gelap itu menjadi sesuatu yang keluarnya ini, ya, menjadi sesuatu yang baik di dalam dirinya. Ya, jadi memang dalam proses ini adalah suatu proses untuk menerima, merangkul, ya. Tetapi dalam satu titik, ketika sisi gelap itu adalah sesuatu yang boleh dikatakan yang keluarnya itu kan berarti kan perilaku kita, ya. Jadi perilaku kita itu juga kita tahu bahwa itu tidak baik, ya. Akhirnya ketika setelah kita rangkul, kita setelah kita berdamai, ketika kita merangkul, kita mengatakan dan memberi keputusan. Tadi saya katakan saya sadar menentukan arah. Berarti saya sadar bahwa saya tidak akan mengikuti perilaku-perilaku buruk ini lagi. Ya, jadi itu. Tapi proses ini harus kita lalui dulu. Proses kita menerima, kemudian merangkul, baru kita bisa menentukan arah itu supaya kita tidak mengikuti sisi gelap itu lagi. Ya, saya rasa jawaban kedua ini cukup jelas saya berikan. Jawaban pertama,
Apakah Tiffany bisa memberikan jawaban kepada saya apa yang dimaksud dengan quarter crisis of life ini? Menurut Tiffany, menurut saya itu adalah masa di mana kita bingung dengan pilihan hidup yang kita ambil, Romo. Oke, masa di mana kita bingung dengan pilihan hidup dan pilihan kita ambil ya. Mungkin ya masa di mana kita bingung atau dengan pilihan hidup yang kita ambil ini kan harus diletakkan pada usia kapan? Ya, kebingungan ini. Apakah kebingungan ini ketika kita masuk di dalam proses achievement atau di dalam proses integration? Ya, dua-duanya bisa. Maksudnya ketika misalnya waktu saya sebelum usia midlife, saya bingung. Saya mengalami kebingungan apakah saya ini harus menikah atau masuk di dalam kehidupan membiara. Ya. Jadi mungkin dalam hal ini ketika apakah saya harus ada sesuatu yang harus capai saya pada saat itu, kehidupan menikah atau kehidupan membiara. Kalau misalnya saya mau kehidupan menikah, berarti kan ada sesuatu yang saya kejar. Saya harus memperbaiki kehidupan ekonomi saya harus mempersiapkan segala sesuatu. Kalau misalnya saya kehidupan membiara yang saya ambil, berarti saya harus meninggalkan kehidupan saya yang lama. Ya, berarti untuk mengalami itu. Tetapi juga ini bingung dengan pilihan hidup atau ini juga bisa menjadi kendala ketika kita mengalami dalam proses midlife ini juga. Ya, jadi ini mungkin dua hal ini boleh dikatakan adalah sesuatu yang berbeda. Kemudian buku referensi tadi ini saya judulnya ya, kalau misalnya jelas ini Midlife Spirituality and Jungian Archetypes. Ya, buku ini dalam bahasa Inggris. Ya, saya tidak tahu di Australia itu bisa didapat apa tidak. Ya, mungkin coba dicari di dalam amazon.com atau di mana. Ya, baik. Begitu Om Chris. Ya, baik. Mungkin ada yang masih mau bertanya lagi? Persilahkan. Oh, satu pertanyaan lagi, Romo. Ya. Romo, bisakah dijelaskan lebih lanjut lagi tentang dark side? Apakah dark side itu termasuk luka batin atau garis miring pengalaman buruk atau dosa? Dark side, ya. Dark side itu apakah termasuk luka batin atau pengalaman buruk atau dosa? Ya, ini memang sesuatu kalau misalnya kita sekarang saya membedakan dulu dengan dosa ya. Dosa itu bahasa hidup rohani. Ya, sedangkan dark side ini bahasa psikologi. Ya, jadi ini sesuatu yang dari segi terminus sudah berbeda, ya, dari segi istilahnya sudah berbeda. Ya. Kemudian luka batin pun ini termasuk dalam bahasa rohani. Sedangkan kalau misal pengalaman buruk, pengalaman trauma itu adalah bahasa psikologi. Ya, jadi ketika kita menyelidiki dark side kita, sebenarnya ada satu hal yang mungkin yang menjadi titik tolak atau titik ukur adalah saya tidak menjadi diri saya. Itu dark side, itu tolak ukurnya gitu. Jadi saya memakai topeng. Itu jadi apa gejala yang bisa kita lihat ketika kita menyelidiki dark side kita. Ya, saya tidak menjadi diri saya karena saya memakai begitu banyak topeng di dalam diri saya. Ya, tetapi ketika saya masuk di dalam pengalaman kegelapan, masuk di dalam meneruskan, saya bisa melihat semua hal-hal yang gelap yang saya lakukan. Ya, sama aja ketika orang berbicara dengan dirinya di hadapan cermin, dia bisa melihat dirinya apa adanya. Ya, itulah pengalaman kita bertemu dengan pengalaman jadi lebih ke pengalaman personal. Pengalaman personal ini jadi pengalaman ke gejala-gejala atau perilaku-perilaku yang kita sembunyikan sehingga kita tidak menjadi diri kita. Itulah kita tidak menjadi diri kita apa adanya. Ya, jadi kita tidak menjadi pribadi yang utuh. Ya, itulah pengalaman dark side. Sedangkan kalau bisa berhubungan dengan luka batin, ini memang prosesnya ini kan proses luka batin ini kan proses apa?
wounded of heart ya. Jadi proses dalam hidup rohani. Yang kalau misalnya dalam bahasa psikologi yang tadi saya katakan adalah pengalaman di mana kita mengalami pengalaman-pengalaman trauma di masa lalu. Ya, entah itu pengalaman itu ketika kita masa kecil, entah itu kita pengalaman masa sekarang, tetapi pengalaman itu membuat pengalaman trauma di dalam diri kita, sehingga pengalaman itu seringkali kita tekan di dalam alam bawah sadar kita. Ya, dalam bahasa psikologi itu direpresi. Ya, pengalaman itu ditekan sehingga kadang-kadang pengalaman yang ditekan itu membuat kita apa? Membuat kita membangun defense mechanism, membuat kita membangun pembelaan diri, mekanisme pembelaan diri dalam diri kita yang akhirnya tercermin atau tergambar atau teraktualisasi dengan sikap-sikap kita. Ya, makanya orang-orang yang mungkin mengalami pengalaman trauma kadang-kadang bisa menyembunyikan dirinya. Tidak mau bergaul dengan orang, menjadi pribadi yang asosial. Orang yang mengalami pengalaman trauma bisa saja dia juga akhirnya terjun kepada hal-hal yang buruk. Misalnya dia terjun kepada minuman keras, terhadap mungkin perilaku kehidupan pergaulan bebas dan hal-hal lain. Ya, orang yang mengalami pengalaman trauma bisa saja juga memproyeksi pengalaman itu kepada orang lain. Ya, memproyeksi pengalaman itu akhirnya dia bukan karena dia punya pengalaman, dia proyeksi kepada orang lain. Jadi seorang yang tidak salah, seorang yang mungkin tidak pernah tidak berhubungan dengan, tapi dia memproyeksi pengalaman itu terhadap orang lain dengan sikap-sikapnya yang buruk. Ya, jadi itu. Jadi ini ada pengalaman-pengalaman itu pengalaman yang kita tekan di dalam alam bawah sadar kita dalam bahasa psikologi itu, ya akhirnya membuat kita membangun mekanisme pembelaan diri dengan sikap-sikap itu tadi. Ya, jadi saya rasa itu mungkin bisa menjawab tadi. Sekarang mama saya tanya bagaimana cara menerima kekecewaan yang kita hadapi dan bagaimana cara menerapkannya dalam sikap spiritual. Ya, renungkan tadi apa yang sudah diungkapkan di dalam perjalanan murid-murid menuju kepada Emmaus. Ya. Jadi pengalaman itu bukan hanya kita harus pertama-tama harus sampai kepada kesadaran bahwa ternyata saya ini terluka, bahwa saya ini mengalami kekecewaan, ya. Tetapi kesadaran ini tidak hanya berhenti di situ saja, bukan tidak perlu. Kesadaran ketika saya menerima, ketika saya sadar bahwa saya mengalami kekecewaan, saya harus menerima kekecewaan ini. Ya, ketika saya menerima kekecewaan ini, saya mengundang Yesus, ya, saya menyadari ke Yesus yang ada di dalam pusat ada saya, yang mengatakan seperti tadi yang dalam proses yang tadi itu adalah proses ketiga ini berhubungan dengan midlife, ya. Jadi proses itu adalah yang sebenarnya pusat ada itu mau mengatakan bahwa akulah pribadi yang patut engkau kasihi. Ya, akulah pribadi yang selama ini ada di dalam diri kamu yang mengasihi kamu. Ya, sehingga dalam situ ketika kita membuka diri, ya, membuka diri di dalam pengalaman personal ini dengan Tuhan, disitulah menjadi kesempatan bagi kita untuk disembuhkan dari berbagai macam kekecewaan yang ada di dalam diri kita. Jadi intinya adalah dari segi manusiawi, menyadari, kemudian menerima kekecewaan itu, kemudian lanjut di dalam hidup rohaninya, membuka diri terhadap kehadiran Tuhan yang ada di dalam pusat ada kita, dan membiarkan Dia berkarya menyembuhkan kita dari dalam. Begitu Om Kris. Baik. Terima kasih Romo, penjelasannya cukup jelas. Dan saya pikir nggak ada lagi, cuman saya mau sedikit sharing aja mengenai luka batin dan dark side. Kebetulan dark side itu pernah dibawakan dalam retret di Sydney. Saya sangat terkesan sekali. Jadi menurut yang saya terima adalah bahwa luka batin adalah seseorang terluka akibat mungkin orang lain atau lingkungannya. Misalnya seorang anak yang tumbuh itu terlalu di guide sama orang tuanya sehingga nggak boleh ini, nggak boleh itu, dia akan terluka. Dia akan bawa luka itu, dan luka itu tentunya disembuhkan dengan pengampunan. Ya, jadi semacam kalau di retret di Cikanyere itu cuci kaki, ya, membayangkan
membayangkan yang melukai dan mengajak Yesus untuk sama-sama kita mengampuni. Sedangkan kalau dark side saya lihat bahwa sesuatu kejadian atau trauma yang sebetulnya mau dilupakan. Jadi mau dipendam ke dalam seperti Romo bilang tadi, dipendam sehingga usahanya supaya dilupakan karena itu memalukan. Tapi luka ini akan timbul ke permukaan dan pada saat manusia yang luka itu sudah agak tua. Jadi dia akan dalam kelemahannya itu akan keluar dan mengakibatkan sesuatu. Ya, itu aja yang saya terima. Mungkin begitu, Romo? Ya. Baik. Terima kasih sekali, Romo, untuk pengajarannya. Jadi kita akan tutup dengan satu lagu penutup dan kemudian kita akan ada sedikit pengumuman. Kemudian kita akan tutup dengan berkat dari Romo. Baik. Ya, silakan Rudi. Terima kasih Om Kris, terima kasih Romo atas pengajarannya hari ini. Semoga dengan pengajaran ini kita semua dapat berharap lebih lagi pada Tuhan Yesus dan lebih mengerti apa yang telah direncanakannya buat kita semua. Mari kita nyanyikan lagu Ajarku Berharap. Ajarku mengerti segala rencanamu, ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu, ajarku berharap hanya padamu. Bapa-Ku, ajar segala rancangan-Mu. Tuhanku, erat perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Ya Bapa, terjadilah apa yang Kau ingini atas kami. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi, bukan kehendak kami. Ajarku mengerti segala rencana-Mu, ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu, ajarku berharap hanya padamu. Bapa-Ku, ajar segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Terima kasih atas partisipasi saudara-saudara sekalian. Sampai jumpa di acara KTM berikutnya. Salam. Bye.
kasih Rudi, terima kasih semua. Jadi sedikit pengumuman bahwa kita berterima kasih sekali kepada Romo yang telah membawakan acara ini, Romo Yosef. Dan kemudian terima kasih pula kepada tim dari Sydney yang telah bersusah payah untuk sehingga acara ini berlangsung. Ya. Kemudian tadi Romo mengatakan juga bahwa ada pertumbuhan. Jadi pertumbuhan iman seseorang, spiritualitas akan ada sarananya. Ada 4 sarananya, yaitu satu kitab suci, ya. Kedua adalah doa pribadi tentunya. Ketiga adalah komunitas. Keempat adalah pelayanan. Jadi untuk Anda yang di Sydney yang memerlukan komunitas, mungkin kita bisa share. Ada 8 sel dewasa yang ada di sini. Ada di Kingswood, ada di Revesby, ada di Sydney, ada di Hurstworthy, di Blacktown ada 2, dan ada di Ryde. Jadi sel dewasa ini, kalau ada yang belum tahu tentang sel adalah gabungan dari 3 sampai 14 orang, di mana di situ kita akan berkumpul, berdoa, kemudian mendengarkan pengajaran, sharing, dan didoakan. Jadi kalau yang keempat tadi pertumbuhan, ada pelayanan. Tentunya pelayanan itu bisa melalui sel bersama-sama komunitas ataupun sendiri-sendiri. Ya, baik. Pengumuman yang lain adalah acara setelah ini adalah ada jalan kelepasan dari Yohanes Salib 30 September yang akan dibawakan Suster Scholastica. Kemudian ada family webinar 24 Oktober dan juga ada acara adorasi setiap Selasa dan Kamis jam 22.30 sampai 23.30 waktu Sydney. Dan bagi yang berminat mengenal bergabung dengan komunitas kami dapat menghubungi Soehardi di telepon ini 0422 128 585 ya 0422 128 585. Saya rasa demikian. Kita kembalikan kepada Romo. Romo akan menutup dengan doa dan berkat penutup Romo. Silakan Romo Yosef. Baik, kita berdoa ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas kasih-Mu yang senantiasa Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami. Kasih-Mu yang senantiasa menyertai kehidupan kami sampai saat ini. Dan kasih-Mu yang akan senantiasa menopang kehidupan kami di masa-masa selanjutnya. Ya Bapa, hanya dengan menyerahkan diri ke dalam kehendak-Mu, itulah yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami. Karena itu tuntunlah kami di dalam perjalanan hidup kami dengan Roh-Mu sendiri, agar kami selalu menjadi pribadi yang sadar akan kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami. Sadar akan kehadiran-Mu yang selalu hadir di dalam lubuk jiwa kami. Sadar akan kehadiran-Mu yang memberikan hidup kami semakin tenang dan damai. Sadar akan kehadiran-Mu yang memberikan kedamaian di dalam kehidupan kami. Dan biarlah juga kami bukan hanya menjadi pribadi yang sadar, tetapi Engkau mampukan kami untuk dapat menentukan arah kehidupan kami masing-masing untuk menjadi pribadi-pribadi yang utuh di hadapan-Mu. Karena itu ya Tuhan, bila mana kami saat ini mengalami pelbagai macam hal-hal yang berhubungan dengan ketidakutuhan diri kami masing-masing, berilah kami rahmat, supaya kami dapat menyelami semuanya itu dan berjumpa dengan Engkau yang akan mengutuhkan
semuanya itu dan menjadi baik. Karena Engkau adalah Allah kami ya Tuhan Yesus. Engkau adalah Allah kami yang senantiasa turut bekerja dalam segala sesuatu untuk dapat mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kami dan juga bagi diri kami masing-masing. Karena itu sertailah hidup kami saat ini, berkati hidup kami, berkati setiap apapun yang kami lakukan, berkati setiap usaha kami, berkatilah setiap pekerjaan kami, berkatilah anggota keluarga kami, berkatilah pasangan hidup kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, berkatilah semua anggota keluarga besar kami saat ini Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Dan diberkatilah kita semua oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih untuk Sama-sama, terima pengajarannya. Dan terima kasih saudara-saudara yang sudah bergabung dengan acara ini. Sampai kita ketemu di lain kesempatan. Terima kasih, Tuhan berkati.